Penderita penyakit kelainan sel darah dan kelenjar getah bening yang menjadi momok masyarakat kini berhasil dilakukan pengobatan dengan dilakukan cangkok sumsum tulang belakang di Rumah Sakit Dr. Karya di Semarang. Metode pengobatan yang cukup menjanjikan ini mendapat apresiasi dari Wakil Menteri Kesehatan yang berkunjung ke Rumah Sakit Karya di Semarang. Dalam pengembangan pengobatan penyakit yang dilakukan oleh Rumah Sakit Karya di Semarang, Wakil Menteri Kesehatan juga memaparkan akan membantu pengembangan peralatan medis serta pengembangan sumber daya kesehatan pada seluruh rumah sakit maupun tempat pelayanan kesehatan milik pemerintah. Beberapa hal yang saya evaluasi kita tadi sudah saya sampaikan di kita rumah sakit RSUD Boyolali. Kita harus melakukan beberapa penyempurnaan tentang birokrasi administrasi yang berkaitan dengan pelayanan. Karena sudah bagus, akan kita lengkapi. Tadi sudah saya sampaikan, kita akan memberikan alat-alat baru kepada mereka karena beberapa hal mereka sudah punya. Tetapi administrasi birokrasi yang harus kita lakukan adalah soal perizinan tadi. Sementara itu, Ketua Tim Cangkok Sumsum Tulang Belakang Rumah Sakit Karya di Semarang mengaku pengembangan pengobatan dengan metode cangkok sumsum tulang belakang sudah dilakukan sejak tahun lalu dengan 52 pasien. Dan untuk tahun 2024 ini sudah ada 2 pasien dengan penyakit kelainan sel darah. Dan melayani cangkok sumsum tulang 52 pasien. Tahun ini 2, tahun kemarin 15 pasien. Saya harapkan teman-teman juga bisa membantu untuk mempublikasikan bahwa kita bisa melakukan pelayanan yang high-tech untuk Indonesia. Ada yang mau ditanyakan? Pak, kalau cangkok tulang itu biasanya karena apa Pak? Penyakitnya dan lain-lain. Cangkok sumsum tulang itu bisa dilakukan pada berbagai kelainan darah. Misalnya leukemia. Leukemia ini kan susun tulangnya bermasalah ini karena bibitnya nggak benar. Jadi diganti dengan yang baru. Atau tumor kelenjar getah bening atau limfoma namanya. Tumor kelenjar getah bening itu di kemo itu 70% 80% sembuh. Tapi ada sekitar 25-30% kambuh. Nah, kambuh itu posisinya di cangkok sumsum tulang. Kemudian kelainan lagi darah itu namanya multiple myeloma. Multiple myeloma itu kelainan darahnya itu nggak mati-mati, terutama sel limfosit tua melubangi tulang-tulang, jadi kadang-kadang membuat patah tulang otomatis gitu. Itu kalau pasiennya fit dilakukan cangkok sumsum tulang pada multiple myeloma. Karena multiple myeloma ini kalau nggak dicangkok diobati 1 tahun kambuh, Jadi dengan dicangkok ini bisa bebas dari penyakit sekitar 10 tahun itu secara biologis. Kemudian talasemia. Bapak Ibu sendiri tahu talasemia itu kelainan di gen. Darahnya produksi tapi umurnya pendek, jadi pasien sering anemi. Kalau anemi gangguan pertumbuhan, gangguan kecerdasan, gangguan kualitas hidup. Nah, dengan talasemia ini kan kita transfusi terus. Nah, kalau talasemia yang mayor itu pilihannya cangkok sumsum. Jadi diganti bibit sel darah ini dengan yang baik. Itu beberapa penyakit yang bisa dilakukan. Mesti ada penyakit-penyakit yang lain yang bisa dilakukan. Pak, kalau di Karyadi sendiri mungkin paling banyak itu pasien dari sakit apa Pak yang melakukan cangkok sumsum tulang ini? Di Karyadi paling banyak multiple myeloma, kemudian limfoma, baru leukemia. Pak, yang talasemia tadi itu berarti udah setelah dicangkok udah nggak perlu cuci darah lagi, maksudnya nggak perlu ditransfusi darah. Iya, jadi logikanya kan di sel bibit darah talasemia yang jelek itu diambil nih, kemudian diganti yang baru nih. Kalau ini sukses, itu potensial sebenarnya tinggi. Jadi dia akan berusia darah normal. Kalau berusia darah normal, tentunya dia tidak akan perlu transfusi lagi. Dan kalau kita hitung kosnya, transfusi seumur hidup sama cangkok sumsum tulang kemungkinan besar lebih murah dari kita perlu cangkok sumsum tulang. Cuma kendalanya kalau talasemia kan perlu donor. Nah, ini harus ada kecocokan supaya tumbuh. Yang merintis cangkok sumsum tulang itu RSCM, Darmais, Sutomo, Karyadi, dulu itu ada Jogja, kemudian Bandung, standar sedikit. Yang sekarang survive itu Karyadi. Terus saya dapat info terbaru, Darmais tahun kemarin melakukan beberapa. Kemudian Sutomo udah berhenti, Cipto juga belum jalan lagi, kemudian Jogja juga belum jalan lagi, dan
Bandung belum jalan lagi. Beberapa center lain mau belajar ke sini. Kita sedang membuat kurikulumnya dan menurut arahan Pak Menkes diharapkan sini jadi pusatnya, nanti ngajari tempat yang lain. Jadi jangan berpikir sektor harus kareti, tapi Indonesia luas dan perlu kita bantu. Dari teknologinya kita transfer ke mereka sehingga masyarakat kita banyak yang terlayani. Saat ini Rumah Sakit Karya di Semarang menjadi rujukan untuk pengobatan penyakit kelainan sel darah serta kelenjar getah bening yang dinilai lebih murah biayanya dibanding rumah sakit di luar negeri. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.